Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfan Rashid dan saya berasal dari HTN 5B dengan NIM 11930300100. Di sini saya sedang menjelaskan review materi pertemuan 1 sampai ke 7 Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Dan yang pada diskusi yang pertama itu pada pertemuan pertama perkenalan dan tentunya kontrak kuliah. Dan pada pertemuan kedua ini membahas pengertian hukum dan administrasi pemerintahan daerah dari apa yang sudah dijelaskan pada video yang sudah Pak Lutfi berikan, maka dapat saya pahami benang merahnya konsep bahwasannya hukum itu terbagi menjadi dua, adanya hukum tertulis dan tidak tertulis dengan bagian-bagiannya yang terdapat perbedaan yang mendasar. Selanjutnya yang menjadi unsur hukum yang penting di mana dalam arti bersifat memaksa, diantaranya itulah kumpulan peraturan, pemerintahan, larangan, saksi yang bersifat memaksa. Undang-undang yang mengatur proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan untuk pada diskusi yang ketiga, faktor yang melatar belakangi pemerintahan daerah pada poin proses lahirnya pemerintahan daerah adanya alasan-alasan pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembentukan pemekaran daerah, yang mana lahirnya pemerintahan daerah tentu ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, konsekuensi dari kekuasaan yang terdapat dalam trias politika bertujuan untuk mengefektifkan pemerintahan daerah, tentu tujuan untuk menyeimbangkan check and balance, dan dianutnya konsep negara kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua dan yang ketiga itu negara kesatuan yang menjadi poin kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan di nasional, penyerahan pada kekuasaan daerah, dan tidak adanya satu pemerintahan yang lebih rendah. Dan pada selanjutnya itu pada pertemuan keempat, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah asas-asas yang pertama, desentralisasi, yang mana penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah atau badan-badan otonom daerah berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal tersebut dijelaskan desentralisasi kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus urusan-urusan pemerintahan. Dan yang kedua, asas dekonsentrasi, pembagian wewenang dari alat pemerintahan tingkat lebih atas kepada pemerintahan daerah untuk melancarkan dan melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang tahun 1974. Dan yang ketiga ada asas otonomi dan pembantuan, yaitu tentang bagaimana pemerintahan daerah itu ikut serta mengurus suatu urusan, namun demikian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat tentunya. Seperti itu. Lalu pada pertemuan kelima membahas tentang pembagian urusan pemerintahan dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007, yang mana urusan pemerintahan berupa fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan, mensejahterakan masyarakat. Dan Pemda itu berhak mengendalikan urusan pemerintahan yang bukan urusan pusat, tapi pusat bisa membagi instruksi penerapan urusan tersebut dengan senantiasa mengawasi dan melakukan pembimbingan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
Seperti itu. Dan pada pertemuan ke-6 pembahasan tentang otonomi, yang mana otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya itu sendiri. Nah, jenis-jenisnya di sini ada otonomi material. Ini untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri gitu. Harus dilihat pada substansi. Nah, substansinya. Lalu yang kedua ada otonomi formal. Adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Namun dalam hal ini daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada otonomi real atau rumah tangga real, merupakan gabungan antara formal dan material. Seperti itu. Lalu pada pertemuan ke-7 ajaran rumah tangga daerah, pada pertemuan dengan topik pembahasan yang mana ajaran rumah tangga daerah ini pengertiannya yaitu sebuah sistem rumah tangga daerah di mana yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang gitu, bagi tugas dan tanggung jawab untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, ada 3 sistem rumah tangga daerah. Yang pertama itu sistem rumah tangga formal yang tadi dijelaskan dan material, lalu ada yang nyata. Pengertian rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenang tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi memperhatikan aspek penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Pengertian rumah tangga material adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah dan dalam pembagian wewenang tidak diperinci secara jelas dalam perundang-undangan, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek yang penting serta rasionalitas dalam praktiknya. Seperti itu. Lalu di dalam pengertian rumah tangga formal, ini yang kedua, yang sering disebut sebagai ajaran rumah tangga formal, tidak ada perbedaan sifat antara unsur-unsur yang diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh daerah otonom. Dalam definisinya, tatanan pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak didapatkan secara rinci. Maka dalam ajaran ini tidak secara a priori ditetapkan hal yang termasuk rumah tangga daerah. Terkait sepenuhnya tergantung atas prakarsa atau inisiatif daerah tersebut. Dan dalam sistem ini mengambil jalan tengah antara ajaran rumah tangga dan material dan rumah tangga formal dengan tidak melepaskan prinsip sistem rumah tangga formal. Konsep rumah tangga real bertitik tolak dalam pemikiran yang mendasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, mendasar kepada keadaan yang nyata di daerah tersebut. Nah, dengan demikian pemerintahan pusat memperlakukan pemerintahan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pusat. Sekian UTS dari yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.